Terima kasih Anda masih bersama kami di High Level. Cita-citanya baik, anggarannya juga yang digelontorkan bisa dikatakan cukup banyak, sangat banyak bahkan. Nah, yang terpenting di sini adalah bukan hanya pengawasan saja, tapi harus ada sistem hukum yang kuat. Sistem hukum yang tak hanya kuat, tapi juga bisa dijalankan dengan baik sampai ke desa-desa. Sistem hukum seperti apa yang paling tepat untuk Operasi Merah Putih ini, Prof? Ya, jadi kalau bicara soal sistem hukum itu paling tidak ada beberapa hal. Yang pertama kita bicara mengenai substansi dari hukum itu sendiri. Saya kira berbagai aturan yang ada itu sudah bisa mengimplementasikan koperasi sesuai dengan tujuannya. Dan itu terlihat jelas ketika kita memperbarui berbagai peraturan ketika Presiden mencanangkan Koperasi Merah Putih. Yang kedua dari sisi struktur hukum, saya kira saya mengapresiasi dengan aplikasi yang tadi dikemukakan oleh Profesor Reda mengenai jaga desa. Ya. Karena sebetulnya keberhasilan dalam sistem hukum itu bukan berapa banyak kasus yang dia ungkap, tetapi keberhasilan sistem hukum itu bagaimana mencegah terjadinya kejahatan. Jadi pengawasan dilakukan oleh kejaksaan, pendampingan, pengawalan dalam konteks jaga desa, ini sebetulnya adalah bagian penting dari penguatan sistem hukum itu sendiri untuk mencegah terjadinya penyimpangan. Dan yang ketiga yang sangat penting, tetapi terkadang kita kurang aware adalah persoalan kesadaran hukum. Tadi dari hasil Litbang Kompas misalnya banyak yang belum melapor atau ya cuek dengan pelanggaran yang terjadi. Oleh karena itu dalam rangka kolaborasi, Kementerian Hukum ini selama tahun 2025 kan telah membentuk pos bantuan hukum, pos bankum yang ada pada level desa. Ini pun kita bisa bersinergi, artinya memberi kesadaran hukum kepada masyarakat, bagaimana ini program yang baik kita jaga bersama, kita jalankan bersama, dan kemudian tadi seperti dikatakan oleh Prof. Reda, dengan memantau melalui jaga desa itu bisa ada early warning terhadap orang yang akan mencoba main-main atau mencoba untuk menyimpang apa yang menjadi tujuan. Kalau misalnya masyarakat merasa dirugikan atau hal-hal yang melanggar haknya, itu kemudian kan dia bisa berkolaborasi dengan pos bankum yang telah dibentuk oleh Kementerian Hukum. Hampir di beberapa provinsi itu sudah 100% pos bantuan hukum itu. Ini salah satu bentuk sinergitas untuk mengamankan program Presiden yang mulia untuk mensejahterakan rakyat dengan memperkuat koperasi sebagai sokoguru perekonomian bangsa. Sinergitasnya nggak main-main artinya ya, harus tiap tak hanya kementerian tapi juga lembaga. Pak Menteri, kalau sinergitasnya akan seperti apa sih nantinya dan implementasinya di lapangannya bagaimana sejauh ini, baik itu dengan kejaksaan dan juga dengan Kementerian Hukum? Ditemukan kendala tidak? Sejauh ini memang kalau di Kementerian Koperasi, kami diberi amanat di Inpres nomor 9 tahun 2025 untuk mengimplementasi model bisnis, model usaha, kemudian juga membuat modul-modul pelatihan. Ini penting karena menyangkut tata kelola yang lebih kekinian, lebih modern, lebih transparan. Nah, di dalam organisasi Badan Usaha Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih ini pun juga kita kan tetap ada pengawas di Kepala Desa. Sekarang kita minta untuk menjadi pengawas koperasi desa. Tetapi kepengurusan anggota koperasi desa itu kita tetap terbuka dan melibatkan seluruh unsur-unsur yang terbaik yang ada di masyarakat. Dan itu juga ada mekanisme pengawasan dari internal. Jadi memang kita dari sejak awal sudah kita eliminasi kemungkinan-kemungkinan atau potensi-potensi yang menyebabkan problem yang menyebabkan kekhawatiran yang tadi sampaikan Mas Yogi tadi, bahwa sekarang koperasi harus bisa dari mulai tata kelola struktur organisasinya pun juga sudah dibuat untuk tidak mengandung resiko. Nah, kemudian untuk mengatasi mitigasi resiko dan pengawasan, sebenarnya mitigasi resiko yang tadi disampaikan oleh Profesor Reda adalah dengan kita menggunakan aplikasi Jaga Desa. Dalam daripada kita bikin baru, kan mendingan ditambahin fitur Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih, toh juga kan kita bisa melakukan
mitigasi resiko yang tadi disampaikan bahwa sebenarnya adalah yang terpenting bagaimana ini bisa tercegah. Jangan sampai pas sudah kejadian baru ini. Tapi mitigasi resiko, kemudian fungsi pengawasannya. Dan luar biasa kami di Kementerian Koperasi pun kita ada sistem informasi manajemen koperasi desa. Tapi sekali lagi kita harus punya kesabaran yang untuk mengajarkan masyarakat desa menginput data, segala macam data yang diperlukan di sistem informasi kami. Makanya kami juga menindaklanjuti aplikasi Jaga Desa ini dengan melakukan bimbingan teknis, didukung oleh teman-teman dari Kajari-Kajari di setiap daerah-daerah, melakukan bimbingan teknis karena memang nggak mudah untuk ngajarin masyarakat desa. Terus terang memang desa agak kelupaan. Selama ini kan desa hanya jadi objek atau penerima manfaat. Oleh karena itu Presiden sekarang mengubah paradigma. Sekarang masyarakat desa harus menjadi subjek dan harus punya badan usaha yang supaya dia bisa berkembang. Masyarakat desa cuma jadi nasabah. Uangnya dibawa ke kota besar, habis itu dipinjam sama korporasi. Nah sekarang sama Presiden dibuka akses sampai ke desa. Dikasih plafon dan lain sebagainya. Disinilah sebenarnya peran kejaksaan luar biasa. Kami beberapa kali berkeliling memberikan bimbingan teknis. Kemudian Kementerian Hukum ini luar biasa juga. Mereka teman-teman di Kementerian Hukum kemarin membantu legalitas pembentukan akte badan hukumnya. Sekarang kami juga dibantu bahwa mereka Kementerian Hukum sekarang memberikan kemudahan untuk penggunaan merek kolektif. Jadi produk-produk yang dihasilkan dari masyarakat desa yang nanti di off-take atau ditampung oleh koperasi desa itu nanti bisa dipasarkan dengan menggunakan apa namanya merek kolektif. Bahkan sekarang ada terobosan baru, sekarang hak kekayaan intelektual dari masyarakat itu bisa menjadi jaminan ke perbankan. Nah ini kan sebenarnya terobosan-terobosan yang menarik di exercise dengan sebagai penerjemahan dari keinginan cita-cita besar Presiden membangun dari bawah, membangun dari desa. Kalau soal trauma kan sebenarnya cuma 7 dan bukan cuma nih, tapi itu adalah orang yang atasnamakan koperasi. Tapi kalau yang koperasi benar, ini pembentukannya juga lewat musyawarah desa. Jadi semuanya sekarang akan berbeda ya, dan tentunya akan lebih baik untuk masyarakat Indonesia. Yang terpenting kita memberi kesempatan orang desa sekarang punya kesempatan yang sama dibandingkan dengan masyarakat yang lain. Nah kalau tadi kita sudah lihat juga data-data dari Litbang Kompas ya Prof. Reda. Ini kan harapannya kepada kejaksaan bisa dikatakan sangat tinggi. Jadi sebenarnya PR-nya juga banyak sekali nih Prof. Reda ya. Sangat percaya 15,9%, percaya 68,8%. Jadi kurang lebih hampir 70% lebih harapannya untuk menjaga Koperasi Merah Putih ini. Apa yang akan dilakukan ataupun kejaksaan ini akan melakukan apa untuk menjaga kepercayaan masyarakat? Apakah sudah ada temuan-temuan potensi adanya penyimpangan yang sudah ditindak oleh kejaksaan? Kalau untuk urusan desanya sudah ada. Tapi kita Koperasi Merah Putihnya? Kalau desa misalkan contohnya nih, desa ada beberapa kepala desa yang terkena dugaan indikasi tindak pidana korupsi, kita mitigasi dulu di pendekatan, terus memang diperbaiki. Kalau memang sudah kita serahkan ke inspektorat. Ternyata kalau inspektorat sudah ada pengembalian segala macam, ya udah ya ada pengembalian oleh inspektorat, berarti tidak ke jalur pidana. Itu mitigasinya begitu. Nanti ke depan ya Koperasi Merah Putih juga akan dilakukan hal yang sama. Jadi tidak langsung pidana gitu, dimitigasi dulu, ya kan, diserahkan dulu. Memang kalau ada penyimpangan, apakah memang penyimpangan administratif atau memang karena murni bisnis, kan dagang pasti bisa rugi lah kalau dagang, ya kan, nggak mungkin dagang tuh untung terus. Gitu. Nah, apakah memang ini pidana? Nah itu yang dilihat. Tapi tetap kita kalau memang ada permasalahan, kita akan mengedepankan ke inspektorat dulu sebelum ke arah pidana. Untuk itunya lah. Tapi artinya kejaksaan sendiri memilih pendekatan humanis. Kenapa? Ya karena memang
kami menginginkan kejaksaan memang ada di hati masyarakat. Oke, cakep. Ini cocok dijadiin pantun kayaknya ya Pak Freda ya. Oke, jadi itulah yang menjadi alasan dari kejaksaan untuk memilih pendekatan humanis, khususnya untuk hal-hal yang berada di desa seperti itu ya Prof. Betul. Nah Mas Yogi, ini kalau angka Litbang Kompas, mayoritas masyarakat kan percaya kejaksaan mampu mendukung pengawasan Koperasi Merah Putih. Lalu catatan dari medianya apa? PR untuk kejaksaan. Tapi nanti ya Mas Yogi, usai jeda kita masih akan menjawabnya. Tetap bersama kami di High Level.